Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Kulbi, NIM 2120115, berasal dari lokal PAI 3C, akan membacakan hasil UTS Manajemen Pendidikan saya, yaitu soal yang pertama. Jika saudara diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dilakukan adalah mengurus rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci langkah-langkah strategis apa yang Anda lakukan dalam membuat visi dan misi tujuan program pendidikan. Langkah-langkah yang pertama akan saya lakukan untuk membuat visi dan misi adalah menentukan permasalahan atau kekurangan di daerah dinas saya, yaitu apabila permasalahan dan kekurangannya sudah ditemukan, maka akan saya jadikan landasan untuk membangun visi dan misi saya. Dan setelah visi dan misi saya dapatkan, saya akan melanjutkan dengan menentukan tujuannya, yaitu saya dapat memajukan dan mengembangkan pendidikan yang ada di masyarakat dinas saya. Dan begitu juga dengan membuat strategi, saya akan melakukan langkah membuat kegiatan pelatihan untuk para guru-guru di daerah saya, sehingga dengan adanya pelatihan akan meningkatkan program belajar dan minat belajar siswa. Dan program-program yang akan saya rencanakan adalah dengan melakukan musyawarah atau rapat dengan guru-guru dan apa yang akan saya jalankan berikutnya. Yang kedua, sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan pendidikan dan mencapai perubahan yang maju melalui perwujudan suasana belajar mengajar yang kondusif. Aktivitas yang berpelajaran semakin menarik dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih asik dan kreatif. Lalu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan pada saat ini diterapkan dalam konsep perkembangan bangsa dan negara Indonesia? Jawabannya yaitu, menurut saya, pendidikan di Indonesia harus ada perubahan. Yang saya rasakan sebagai peserta didik saat sekarang ini adalah sistem pendidikan di Indonesia yang terlalu memaksa, sehingga kita tidak dapat menguasai seluruh materi pembelajaran. Seperti contoh, peserta didik yang duduk di sekolah SMA yang hanya bisa menguasai pembelajaran jurusan yang diambilnya. Maka pendidikan di Indonesia harus dapat mengembangkan bakat dan minat dan guna untuk peserta didik, sehingga dapat memajukan dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik, sehingga akan membuat negara yang berkemajuan dan demi bangsa dan negara. Yang ketiga, bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didik agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, teguh, dan mandiri? Jawaban saya yaitu dengan cara melakukan meninjau kualitas dan mutu pendidikan dengan memperbaiki kualitas yang ada pada guru tersebut. Guru harus mempunyai sikap yang disenangi muridnya, sehingga apabila guru telah dapat menarik dan disayangi muridnya, maka guru akan cepat mudah menerangkan pembelajaran yang ada dan akan diserap oleh peserta didik. Kualitas untuk minat belajar muridnya, maka apabila minat dan belajar murid sudah meningkat dan berkualitas, akan dapat menghasilkan siswa yang berintelektual, teguh, dan mandiri. 4. Bagaimana cara pengelolaan dan meningkatkan SDM di program tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Jawaban yaitu, menurut saya yang harus dilakukan adalah perguruan tinggi bisa menumbuhkan minat dan bakat mahasiswanya, sehingga apabila minat dan bakat sudah meningkat dan sudah dipenuhi oleh perguruan tinggi, harus juga memfasilitasi mahasiswanya. Apabila sudah terpenuhi semuanya, maka minat dan bakat SDM pada perguruan tinggi dan tidak lupa dengan pegawai-pegawainya juga akan menghasilkan melahirkan generasi yang berdalamnya, yang harus memiliki konsisten pada bidangnya masing-masing dan akan melahirkan keberhasilan dan meningkatkan SDM tersebut.
Yang kelima, hal apa yang harus dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat di dalam lembaga pendidikan? Jawabannya adalah yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan adalah menyelesaikan atau memperbaiki masalah-masalah yang terdapat pada lembaga yang ada seperti contoh, suatu lembaga pendidikan yang kualitasnya masih sangat kurang, maka harus diperbaiki supaya berjalan dengan lancar. Dan pemerintah juga sangat berperan dalam pemerataan pendidikan, karena dapat dilihat dari kota besar, pemerintah sangat memberikan perhatian lebih, sedangkan pada desa-desa kecil pemerintah tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan, sehingga pendidikan di daerah sangat rendah atau tidak bagus. 6. Gagasan ilmiah. Pengembangan tenaga pendidikan sangat dibutuhkan dalam sebuah lembaga pendidikan, karena tenaga pendidikan merupakan suatu penunjang keberhasilan dalam pendidikan. Dalam pengembangan tenaga pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melibatkan pendidikan. Contohnya, di mana seorang guru yang mengajar di sekolah yang awalnya hanya S1 akan berkembang dan melanjutkan pendidikannya menjadi S2. Sekian hasil UTS manajemen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.